Dalam 2 minggu ini, saya sudah menginterview lebih dari 10 orang calon pekerja yang melamar posisi sales di perusahaan saya. Kami membuka lowongan sebagai sales dengan syarat si pelamar harus mempunyai background sebagai sales pada pekerjaan sebelumnya. Nah, hal yang cukup unik adalah dari 10 orang yang sudah saya interview, rata-rata mereka tidak mampu menjual dirinya sendiri. Penasaran akan hal ini, akhirnya saya pun mencoba menanyakan pada mereka di pekerjaan mereka yang lama, di perusahaan mereka yang lama, apakah mereka sering di training secara rutin tentang cara menjual. Dan hal yang mengejutkan adalah mayoritas dari mereka mengatakan mereka hanya di training tentang product knowledge. Dan hal yang lebih ironis, ada beberapa yang mengatakan mereka hanya di training product knowledge di awal-awal mereka masuk bekerja. Setelah itu mereka sudah tidak pernah di training dan mereka hanya dituntut untuk bisa menjual. Mengetahui hal ini, saya pun kemudian bertanya-tanya, mengapa banyak perusahaan yang tidak meluangkan waktu untuk memberikan training kepada sales mereka tentang cara menjual. Bahkan ada beberapa perusahaan yang merupakan perusahaan besar dan mereka pun sama tidak memberikan training selain tentang product knowledge. Padahal kalau kita mau tahu training tentang cara menjual, training tentang menjadi sales yang baik mutlak diperlukan untuk bisa mendongkrak penjualan kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang kenapa kita perlu mengalokasikan waktu, mengalokasikan resource untuk memberikan training tentang cara menjual kepada tim sales kita. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kenapa kita perlu melakukan training rutin kepada tim sales kita. Ingat, bukan hanya tentang product knowledge, tapi tentang cara menjual. Alasan yang pertama adalah karena zaman sudah berubah. Saya masih ingat ketika 10 tahun yang lalu, tahun 2010, pertama kali saya mengawali karir saya sebagai sales profesional, melakukan penjualan tidak sesusah sekarang. Kompetitor saya tidak terlalu banyak sehingga peluang saya untuk bisa mendapatkan closing ke customer cukup terbuka. Tapi tahun kemarin, 2019, saya perhatikan kompetitornya sudah menjadi lebih banyak. Padahal industri yang saya gelutin adalah industri yang cukup unik, yaitu industri kimia di mana saingannya seharusnya tidak begitu banyak. Tapi 2019 kemarin, tahun kemarin, kompetisinya sudah begitu ketat, kompetitornya sudah banyak. Ketika kompetitor Anda semakin banyak, berarti produk atau barang atau jasa yang Anda tawarkan sudah bukan unik. Anda sudah tidak bisa melakukan monopoli dan hal yang menjadi pembeda tentu adalah tim sales Anda. Yang membedakan bukan produknya, tapi manusianya, cara mereka menjual. Nah, ketika zaman sudah berubah, kompetisi semakin ketat, produk sudah bukan sesuatu yang unik, dan kita hanya fokus untuk training di product knowledge, apa yang akan menjadi pembeda antara kita dengan kompetitor kita? Jawabannya tidak ada. Tapi ketika kita mengajari tim sales kita tentang cara menjual, ingat, bukan produknya tapi tentang cara menjualnya, maka tim sales Anda yang akan menjadi pembeda. Alasan yang kedua masih berkaitan dengan yang pertama, yaitu tentang zaman yang sudah berubah. Di 2020 saat ini, era informasi sudah jauh lebih kuat daripada 2010 atau 10 tahun yang lalu. Dulu mungkin ketika customer ingin membeli suatu barang, mereka butuh informasi, mereka harus mencari dari tim salesnya. Tapi saat ini, akses begitu mudah, customer yang ingin membeli sesuatu, mereka bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber, terutama dari internet. Nah, problemnya adalah banyak perusahaan tidak pernah melakukan training sehingga cara menjualnya masih sama. Dan cara menjual yang masih sama adalah si sales ketika ketemu customer, mereka selalu berupaya untuk menumpahkan semua pengetahuan mereka tentang product knowledge. Dimana ini berarti customer akan dikasih sesuatu yang pada umumnya mereka sudah tahu karena mereka sudah melakukan riset sebelumnya. Sekarang coba bayangkan Anda berada di posisi si customer. Anda ingin membeli suatu barang, Anda sudah melakukan riset, Anda sudah sedikit banyak paham tentang apa yang Anda inginkan, dan datang seorang sales untuk melakukan penjualan kepada Anda. Dia menumpahkan begitu banyak informasi yang mungkin Anda sudah tahu dan Anda belum tahu, dan bisa jadi informasinya sesuai dengan kebutuhan Anda atau tidak. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau ketika saya berada pada situasi seperti itu, saya tidak akan menjadi membeli. Kenapa? Karena saya akan bingung. Manusia pada umumnya tidak bisa memiliki terlalu banyak opsi. Semakin banyak opsinya, mereka akan kebingungan dan akan memutuskan untuk tidak jadi membeli.
Nah, hal ini yang mendasari ketika si sales hanya mengeluarkan semua informasi yang dia punya tentang produknya, customer menjadi bingung, tentu customer tidak akan jadi membeli. Atau mungkin customer tidak bingung tapi dia kembali diceramahi tentang suatu informasi yang si customer sudah tahu, customer tentu akan bosan dan akan memutuskan untuk membeli dari tempat lain. Hal seperti ini yang membuat kenapa kita perlu melakukan training bukan tentang product knowledge. Oke, product knowledge itu penting, tapi itu bukan yang utama, karena kita juga perlu melakukan training tentang cara menjual. Dan cara menjual yang baik di era yang modern ini adalah dengan bertanya. Bertanya dengan detail apa yang customer mau, bertanya dengan detail apa yang customer belum tahu, dan kita sebagai sales yang hebat, kita melengkapi hal ini supaya customer memutuskan untuk membeli. Alasan ketiga kenapa kita perlu melakukan training pada sales kita tentang cara menjual adalah karena tipe customer berbeda-beda. Saya pernah membahas hal ini tentang 4 tipe customer, dan jika Anda tertarik Anda bisa klik link di atas ini untuk menyaksikannya. Dan karakter customer yang berbeda-beda ini akan sangat berpengaruh di penjualan kita. 2 karakter utama, 2 tipe customer utama yang mengkontak kita merupakan ready to buy atau information gathering, di mana 2 tipe ini berarti dia sudah siap untuk membeli, hanya mereka kekurangan sedikit informasi untuk meyakinkan bahwa mereka akan mengambil keputusan untuk beli. Kembali, coba bayangkan Anda berada pada situasi tersebut. Anda seorang customer, Anda sudah tahu mau membeli apa, tapi Anda masih merasa sedikit kebingungan. Anda bertemu dengan sales, dan si sales bukannya menanyakan apa yang masih Anda bingungkan, tapi si sales kembali melontarkan semua pengetahuannya supaya terlihat pintar. Tentu saja, seperti yang sudah kita bahas tadi, Anda sebagai customer akan jengkel atau mungkin jenuh, karena bukannya si sales membantu kita memilih, malah menginformasikan kita hal-hal yang sudah kita tahu. Nah, alasan kedua dan ketiga tadi mutlak perlu melakukan training pada sales supaya mereka tidak hanya menumpahkan apa yang mereka tahu, tapi mereka bisa melakukan menggali informasi dari customer, sehingga potensi untuk melakukan closing akan jauh lebih besar. Nah, dari ketiga alasan yang sudah saya sebutkan tadi, maka pertanyaan saya hari ini adalah, apakah Anda akan melakukan training secara rutin kepada tim sales Anda? Ingat, bukan hanya tentang product knowledge, tapi terutama tentang cara menjual. Karena produk saat ini sudah banyak sekali di market, banyak yang begitu mirip. Dan ketika Anda tidak mentraining tim sales Anda dengan baik, dan ketika mereka tidak bisa menjual dengan tepat, maka customer hanya akan fokus di harga, dan hal yang akan Anda temui adalah customer selalu menawar harga, dan harga. Jika Anda ingin meningkatkan penjualan Anda atau sekedar menjauhkan harga dari customer, maka tentu jawabannya Anda perlu melakukan training secara rutin kepada sales Anda, untuk mereka bisa menjual dengan tepat, mereka bisa menjual value produk atau jasa yang Anda tawarkan. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader, dan sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.